Ya, puji Tuhan ya saudara, memang ini menjelang sore kita ada sedikit bincang karena kita lihat situasi di media sosial yang begitu marak sampai hari ini ya. Jadi saya bisa bertemu dengan kedua pendeta ini ya, pendeta yang satu misionaris keliling dunia, sekarang ini misionaris ya keliling dunia Pak ya, lalu Pak ini juga misionaris keliling dunia juga. Nanti kami akan perkenalkan bahwa di samping saya Pak Pendeta Petrus ya, misionaris seluruh dunia. Lalu ini Pak Pendeta Yohanes ini juga misionaris untuk Korea. Dan saya sendiri sebagai pembawa acara juga saya perkenalkan bahwa saya pendeta, ya, saya misionaris juga. Saat ini kami sedang bekerja di ladang Tuhan. Memang situasi ini memang begitu sulit ya. Kita lihat bahwa apa yang dibicarakan oleh Alkitab, firman Tuhan itu ternyata jelas, tetapi sudah diputarbalikan oleh keadaan dunia ya, manusia-manusia yang sudah saya tidak tahu bagaimana, mungkin nanti saya bisa menanyakan kedua hamba Tuhan ini yang punya pengalaman. Kebetulan mereka juga punya pengalaman dalam pelayanan, bertahun-tahun mereka ada di dalam pelayanan itu, sehingga saya akan menanyakan kepada mereka bagaimana tanggapan mereka mengenai situasi yang sedang terjadi mengenai perpuluhan persembahan. Sementara Alkitab mengatakan bahwa kita harus memberi, tetapi dalam kita melihat baik lewat media sosial begitu marak ya mengenai perpuluhan. Orang percaya tidak perlu lagi memberi persembahan atau perpuluhannya. Maka saya akan sedikit berbincang dengan Pak Pendeta Petrus untuk menanggapi tentang situasi yang terjadi di dunia media sosial di akhir zaman ini. Bagaimana menurut Pak Pendeta mengenai perpuluhan ini? Tidak usah, kita ini sudah percaya ini, tidak perlu beri perpuluhan lagi. Menurut Pak Pendeta bagaimana ini? Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yos, adalah seorang hamba Tuhan ya, yang sudah keliling dunia ke Amerika, ke hampirlah seluruh dunia. Perkenalkan, saya adalah hamba Tuhan kecil aja, sederhana. Saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Batu Malang tahun 1981 angkatan 26, dan dalam pengamatan kami sebagai hamba Tuhan yang sudah bekerja memasuki generasi kedua, yang sudah memasuki 44 tahun, baru tahun-tahun belakang inilah kami mendengar adanya ajaran untuk kepada orang Kristen, ya bukan hanya kepada jemaat, kepada orang Kristen secara umum, untuk tidak membawa atau mengembalikan persepuluhan ke gereja dengan alasan-alasan yang di luar Alkitab. Seorang teologi sejati, walaupun kami bicara non teologi, tapi kami adalah teolog. Teolog. Kami punya gelar, tapi kami tidak pernah pakai gelar itu. Menurut firman Tuhan. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Tidak boleh pendapat pribadi, doktrin gereja, tidak. Dasarnya firman Tuhan. Di Taman Eden itu tidak ada aturan untuk membawa persepuluhan. Tidak ada. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, mereka tidak ada sesuatu yang perlu dipersembahkan kepada Allah. Mereka bebas makan buah-buahan apa aja yang bisa dimakan. Nanti setelah si Hawa itu tergoda oleh ular dan dia mencuri. Jadi Hawa itu jangan salah saudara, Hawa itu mencuri, memetik tanpa izin, itu namanya mencuri. Siapa yang ngajar? Iblis. Dari mana dia dapat itu roh mencuri? Impartasi iblis waktu dia berkomunikasi dengan ular. Pada awalnya Adam dan Hawa itu tidak punya roh mencuri. Mereka adalah ciptaan Allah, karakter Allah ada sama mereka, normal, sempurna bahkan. Tapi karena ada impartasi iblis, sehingga Hawa ini mencuri.
Ketiga-tiganya akhirnya apa? Diusir dari taman itu. Terkutuklah tanah, harus bekerja keras. Terkutuklah ular, jalan dengan perutnya, makan debu. Dan perempuan itu pun mengalami sakit bersalin. Lalu Allah ingin menciptakan satu generasi baru yang anti roh pencuri. Nah, diciptakanlah bangsa Israel melalui Abraham. Dibuat satu perjanjian dari engkau ya akan terbit bangsa yang besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tapi umur 100 belum kelihatan tanda-tanda si perjanjian itu. Dan Hawa pun sudah umur 90. Si Sarah sudah umur 90 dan rahimnya sudah tertutup. Dalam keadaan tidak berdaya, lahirlah Ishak. Ishak ini anak perjanjian. Anak perjanjian artinya kalau Allah yang berjanji, Allah itu yang mengadakan segala yang dia janjikan. Mau umur 90 kah si Sarah nggak ada urusan. Mau umur 100 kah Abraham, Allah nggak tergantung dengan itu. Pokoknya udah waktunya Tuhan, dia tepati janjinya. Nah, lahirlah si Ishak. Ishak ini lahirlah Yakub. Dari Yakub inilah terbit 12 suku bangsa Israel. Nah, di dalam 12 suku inilah dibuat peraturan ya, untuk mengembalikan atau mempersembahkan 1/10 ya, daripada setiap hasil ladang mereka kepada suku Lewi. Jadi 11 suku mempersembahkan kepada satu suku namanya suku Lewi. Untuk apa? Karena suku Lewi ini memang untuk, kalau kami perhatikan itu mengontrol 11 suku ini bayar atau tidak dia. Nah, ternyata mereka pun tidak bayar 11 suku ini. Kalau melihat ketiga ayat 8, 9, 10 ya, mereka sudah kena kutuk. Kamu sudah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Bagaimana caranya kami menipu Allah? Allah menjawab dengan persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa peraturan ini tetap berlaku. Kenapa? Karena Allah ingin menciptakan satu generasi yang baru yang anti pencuri. Tidak ada roh pencuri di dalamnya. Jadi bicara perpuluhan bukanlah bicara soal materi. Allah gak kekurangan uang. Jual bintang satu pun gak ada yang bisa beli. Sangat kaya dia. Kaya raya, maha kaya raya. Kenapa? Dia hanya ingin supaya pengikut-pengikutnya ini adalah pengikut-pengikut yang jujur, yang tidak memiliki roh pencuri. Caranya bagaimana? Ya harus ada alat ukurnya. Harus ada alat untuk supaya mereka taat, yaitu persepuluhan itu. Jadi 1/10 ini tidak bicara soal materi, bukan. Itu bicara tentang menguji ketaatan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Saya gambarkan kepada saudara. Saya bertanya kepada Pak Yohanes, berapa tekanan darah Bapak pada hari ini? Kira-kira 150 Pak Petrus. Oh, tidak bisa, belum tentu 150. Harus ada alat ukur. Ambil alat ukurnya, tensi, ternyata 120, bawahnya 80. Itu baru pas. Nah, alat ukurnya apa? Orang Kristen itu dibilang jujur atau tidak? Jujur. Perpuluhan. Nah, jadi perpuluhan ini bukan soal uang, bukan. Allah itu punya tujuan untuk melakukan peraturan ini, yaitu supaya dengan orang-orang jujur itu, kita akan membacakan satu ayat, pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, kalau Allah bergaul erat dengan kita, apa kurangnya kita? Pasti sehat, pasti kita hidup dalam keadaan baik, bukan? Nah, mungkin Allah membiarkan kita. Tapi dengan orang sesat, kekejian. Apa itu sesat? Orang sesat ini maksudnya orang yang tidak jujur. Di kitab apa tadi Pak? Kitab Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 32. Ya. Orang sesat itu pasti tidak jujur dia. Banyak dia punya permainan kalkulatornya itu. Sama istri pun dia gak jujur. Dapat berapa dia ngomong berapa. Sama pendeta apalagi. Apalagi pendeta, nggak mungkin dia bertanya, Bapak perpuluhannya berapa hari ini? Pendeta kan tinggal terima aja. Tapi dia nggak jujur sama Tuhan, saudara. Maka sebagai orang Kristen, baiklah kita jujur kepada Tuhan supaya kita bergaul erat dengan Allah, dan Allah mempunyai tujuan. Tujuannya adalah supaya
Allah itu mempercayakan kepada umatnya karunia roh untuk mengerjakan pelayanan roh dalam memberitakan Injil. Orang sakit kita tumpangi tangan dia sembuh, ya. Kenapa? Roh Kudus yang menyembuhkan. Jadi orang jujur yang sudah teruji oleh firman Allah, oleh Allah itu sendiri, pasti di dalam dirinya itu ada roh Allah. Ada roh Allah. Jadi pengajaran yang mengajarkan tidak usah membawa persepuluhan, saya kira itu rohnya roh pencuri, roh iblis. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru pun roh pencuri ini masih disinggung oleh Tuhan. Iblis yang pernah memperdaya Hawa di Taman Eden itu masih dipersoalkan, masih diungkit-ungkit, istilahnya disindir-sindir oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan di situ, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa itu pencuri yang dimaksud? Ya iblis lah. Iblis yang mana? Yang pernah memperdayakan Hawa di Taman Eden. Yang pernah memperdayakan Hawa di Taman Eden. Jadi dari 10 hukum Taurat itu kelihatan pelanggaran Hawa di Taman Eden itu, Pak. Itu kasusnya pencurian. Tapi yang dari masalah ini, yang dicuri ini bukan punya kepala sekolah, ya, bukan punya pendeta, bukan punya presiden, bukan punya raja, tapi kepunyaan Tuhan. Karena pohon pengetahuan baik dan jahat itu kepunyaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari 10 hukum setelah dibuka oleh Tuhan dalam 2 loh batu kelihatan. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung atau menyembah patung. Yang ketiga, ya, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ya, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, ya, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. Ke-10, jangan mengingini hak milik orang lain. Nah, 10 hukum ini ada uniknya. Kenapa? Kalau seseorang, ya, melakukan 9 hukum secara sempurna, kemudian dia melanggar salah satu hukum yang lain, 9 hukum misalnya dari 1 sampai 10, ya, tapi hukum ke-8 dia langgar, yaitu mencuri, maka 10 hukum itu, 9 hukum yang lain itu ikut dilanggar. Jadi melanggar satu hukum sama dengan melanggar seluruh hukum. Nah, maka tidak ada manusia yang bisa melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna. Sebab itulah Yesus mengambil alih penghukuman ini di atas kayu salib dengan cara digantung di atas kayu salib. Dalam surat Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kutuk siapa itu? Kutuk dari nenek moyang kita, Hawa itu. Jadi yang maling ini si Hawa, yang menanggung itu Yesus. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena barang ini Allah punya. Nah, sebab itu pada petang hari ini atau pada saat-saat ini, mari kita berlaku jujur di hadapan Tuhan supaya kita memiliki kerabat hubungan yang baik dengan Allah dan kita dipercayakan karunia-karunia roh. Ya. Itu banyak orang hari-hari terakhir ini mereka ngantri, ya, ngantri di rumah sakit. Ya, padahal sebetulnya Tuhan sudah menyediakan karunia-karunia kesembuhan ada di situ. Itu kan untuk orang percaya, saudara. Kenapa kita harus begitu repot, ya? Kenapa? Karena karunia ini memang nggak bekerja, karena sulit cari orang jujur sekarang. Sulit cari orang jujur. Setengah jujur mungkin banyak, Pak. Tapi yang betul-betul jujur kemungkinan sulit. Maka kami ada tampil petang hari ini, kami mengajak semua orang Kristen, semua pendeta, semua hamba Tuhan, mari kita jujur di hadapan Allah. Kenapa? Supaya kita memiliki kepercayaan daripada Allah dan Dia mulai bergerak bersama-sama kita. Allah itu kaya. Orang yang sakit 38 tahun nggak sembuh, ginjal kiri kanan sudah habis, ya. Sakit pendarahan 12 tahun, ya. Semua sembuh. Semua sembuh. Kenapa? Karena karunia menyembuhkan itu adalah dari Allah sendiri, Jehovah Rafa. Kekurangan kita ada Jehovah Jireh, Dia bisa mencukupkan. Banyak Allah itu punya, saudara. Kita akan bacakan satu ayat dalam Lukas pasal 16. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi latihan yang memang mamon ini, saudara, Pak. Mamon yang tidak jujur itu kan alat pembayaran, alat ukur ada di dompet kita.
Kalau dulu di Taman Eden bentuknya buah, sekarang di dompet bentuknya mamun yang tidak jujur. Nah ini dari bahasa Yunani ini disebut mamona. Mamona itu simbolnya kodok, katak. Nah, makanya kalau saudara, saya orang Tionghoa, jadi kalau di toko-toko Cina tertentu di meja kasirnya lah, meja tulis dia itu ada patung kodok dengan tembolok besar, dia menggigit uang koin. Nah, itulah mamona itu. Nah, patung kodok, tembolok itu berapa aja kerinci masuk dia. Dia telan, tak pernah cukup maksudnya itu, Pak. Jadi ini roh rakus nih. Jadi orang yang mencuri perpuluhan itu rohnya roh rakus itu. Tamak. Yang lebih tamak lagi yang melarang orang membawa persepuluhan itu rajanya tamak itu, ya. Berbahaya itu, Pak. Bahaya itu. Berarti harus diusir dari Indonesia itu. Berarti Pak Pendeta, ternyata dari semua ini ternyata satu itu tama ya. Ya. Manusia tama dan rakus. Ya. Karena dia bilang nggak boleh kasih perpuluhan lagi. Karena kita udah hidupnya udah di zaman modern ini, tidak perlu kasih perpuluhan. Maunya datang dengan Tuhan itu tangan kosong aja begitu. Padahal dia tidak tahu ternyata ini ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Iya, ya. Ada tujuan Tuhan. Sehingga dibilang sampai timbul seperti tadi itu ada roh apa namanya? Roh kata, roh pencuri itu, roh kerasukan itu ya. Iya, roh kerasukan. Kalau kita mengakui Paulus adalah sebagai rasul kita, orang non-Yahudi, mari kita ikuti aturan dia. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, dia menganjurkan kepada kita agar kita tidak berlaku tamak kan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang 10 kita akan baca satu ayat itu. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 dia mengatakan begini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, tamak uang, tamak akan uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang enggak membawa persembahan perluan akan hidup dalam berbagai-bagai duka. Anak sakit, kecelakaan, habis lagi uang. Bentar-bentar rumah sakit, habis lagi uang. Dicuri orang lagi. Tamak itu. Kenapa? Kita cukuplah 9/10 sudah cukup banyak itu, Pak. Betul. Maka 1/10 lagi kita mau makan lagi itu garang itu. Itu, Pak. Iya. Jadi pendeta-pendeta ya yang mengajarkan jangan bawa persembahan sepuluhan, ini Tuhan belum datang, masih ada kesempatan bertobat, Pak. Ya. Bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Itu berbahaya itu. Berbahaya itu. Jadi kalau Pak Pendeta, kalau misalnya kalau mereka cepat-cepat bertobat, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ya, minta ampun lah. Oke. Mengakui bersalah di depan publik melalui jalur telekomunikasi begini kan. Kalau keraskan hati, ya sudah. Mungkin dia orang yang ditentukan untuk binasa. Karena memang ada dua keturunan di dalam dunia ini, keturunan ular dan keturunan perempuan. Kita keturunan perempuan, bukan keturunan ular. Jadi ini masalah besar. Ya? Masalah besar. Karena kelihatan kecil tapi yang masalah di Taman Eden juga bukan masalah. Berarti bukan masalah. Ini menimpa betul ya dari firman Allah. Sangat ya? ini mereka ini tidak sadar ya. Ya karena kelicikan iblis itu sudah ada dalam mereka. Tertipu berarti ya. Padahal Pak Pendeta kita melihat mereka punya gelar, Ya. mereka sekolah yang bagus. Tapi kenapa mereka sampai bisa berbicara seperti itu ya? Karena mereka tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus dan tidak mempunyai iman Kristus. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3, ini pun ditakutkan oleh Paulus itu. Apa-apa yang kayak begini ini ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Anak-anak Tuhan yang tadinya hidup dalam kesetiaan sejati, dari mulai miskin, nggak punya apa-apa, sampai mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka setia mengembalikan 1/10. Tiba-tiba ada pengajaran yang tidak usah membawa. Itu ingin memusnahkan semua apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Iblis itu selalu bekerja dengan kelicikan. Dia nggak punya cara lain. Dia harus licik karena dia makhluk paling licik. Tetapi kelicikan iblis tidak akan pernah mampu melawan hikmat Kristus. Kami ada di sini karena kami ada hikmat Kristus. Iblis manapun kami siap ladeni. Kami anjurkan ya kepada pendeta-pendeta itu, nggak pendeta tahu dari mana, kami nggak tahu lah itu ya. Bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan
persepuluhan itu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Yohanes, bagaimana Pak Yohanes menanggapi Ya. hal ini? Jadi itu memang akhir-akhir belakang ini sangat luar biasa, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Kalau kita melihat yang Tuhan katakan bahwa firman Allah ini tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ya. Amin. Karena nanti kalau ditambah dikurangi akan kita sendiri yang menjadi celaka. Ya. Mengerikan. Kalau saya melihat ini sangat-sangat mengerikan. Karena memang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius 5 ayat 18 itu, Tuhan berkata, di dalam hukum Taurat ini satu iota saja tidak dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Sebelum langit dan Sebelum bumi langit dan bumi ini lenyap. lenyap. Ya. Berarti satu titik, Berarti yang tertulis di dalam firman Tuhan baik Taurat maupun Injil itu memang Tuhan katakan ya dan amin dan mesti harus kita kerjakan. Betul Pak. Kita harus lakukan. Maka Tuhan bilang hanya orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya satu titik saja Satu diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi satu kalimat, Nah, apalagi satu ayat. nah ini mengerikan. Itu berbahaya Pak. Ajaran Ini berbahaya. mengerikan. Itu ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu sendiri sudah membereskan semuanya. Ya seperti tadi dikatakan bahwa dosa yang dilakukan Hawa itu karena kelicikan iblis menipu Hawa, lalu dipetiklah buah yang dilarang itu. Ternyata rupanya ada di dalam Taurat itu, di dalam 10 perintah Tuhan itu ternyata pencuri itu. Keluaran 20 ayat 15. Nah, jangan mencuri. Jangan mencuri. Berarti kategorinya mencuri ini. Ya. Nah, yang menjadi pencuri ini tetap konsekuensinya mendapat hukuman. Hukuman mati Pak. Mati ya. Hukuman mati. Nah, kalau kita kaji memang sulit cara kerja Tuhan. Kenapa? Karena melanggar Hawa, Adam, dan ular itu diusir. Semua diusir. Berarti tidak memiliki hak lagi. Begitu juga dengan orang yang melawan firman Allah, nggak mau berpeluang, baik penganjur maupun pelaksana pengikut. Keluar semua itu nanti. Diusir ya. Ditolak itu. Nah, Ditolak. Bahaya itu Pak. Iya. Bahaya. Nah, untuk itu mari yang hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya, yang murni imannya, yang berdasarkan Alkitab yang murni, tidak boleh kita meniadakan ini. Harus kita kerjakan, harus kita Amin. lakukan. Ya. Karena ini memang sangat-sangat sulit. Konsekuensinya sangat berat. Kalau di dalam Tuhan. Karena Yesus berkali-kali berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu mesti menuruti perintah. Amin. 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 Nah ini yang kita Betapapun sulitnya kita mesti harus minta kekuatan Nah, dari Roh Kudus. karena Tuhan juga berkata di dalam 2 Timotius 2 pasal 13, jikalau kamu tidak setia, dia tetap setia. Saya meyakini hal ini. Mari kita sebagai orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita setia. Apapun bentuknya, kita setia. Untuk apa? Untuk semuanya kita kembalikan kemuliaan untuk nama Yesus Kristus. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi baik dari semua kami bincang-bincang sore, ternyata dari bincang sore ini Bapak Ibu dan Saudara boleh dengar ya, ada ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kedua hamba ini. Yang pertama Pak Petrus menyampaikan bahwa adalah orang yang tidak membawa perpuluhan itu adalah pencuri ya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pencuri, Pengikut iblis. pengikut iblis, dan mereka akan dimusnahkan begitu Tapi ya. rajin ke gereja. Nah, orang yang rajin ke gereja, tapi mereka maunya mereka mau datang ke gereja, kalau boleh tidak boleh bawa apa-apa, tapi mereka pulang mau bawa apa, mau terima apa-apa, bawa pulang. Itulah. Nah, itu yang Apakah itu masih termasuk apa disebut oleh Tuhan Yesus tuh
pengajar-pengajar palsu. Ini pengajar-pengajar palsu yang pengajar sesat ini, karena di akhir zaman ini kan Matius ini kan sudah mengajar ini. Matius 24 itu jelas sekali bahwa akan muncul, ya Matius 24 ayat 24 ya, itu akan muncul nabi-nabi palsu yang Pengajar palsu itu mereka akan membelokkan firman Tuhan, ya seperti tadi dalam Matius 5 ayat 18 tadi ya, ayat 18 ayat 19 itu 1 iota pun tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah ya, sampai langit dan bumi nilainya pun tidak boleh, karena itu hukum Tuhan. Nah, seperti yang hamba Tuhan katakan 10 hukum tadi, memang jangan mencuri, itu betul. Dikaitkan lagi dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi, bahwa pencuri itu datang hanya merusak saja. Maka merusak, mengambil alih semua. Sehingga manusia biar pintar pun seolah-olah manusia itu tidak punya pendidikan ya, seperti orang biasa. Maka saya melihat bahwa ini di akhir zaman ini bahwa akan muncul pengajar-pengajar yang tidak benar, sehingga kita mau sampaikan kepada semua. Kami dari semua ini kita simpulkan bahwa saudara, bawalah, muliakanlah Tuhan dengan harta ya. Amsal berapa? Amsal 3 ayat 9 itu ya saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Selagi engkau dapat berkat dari Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan sampai engkau kena kutuk, engkau kena masalah dalam hidup ini ya. Amsal 3 ayat 33, rumah orang benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa itu orang benar? Orang yang setia membawa sepersepuluh kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi saudara, ini sekian. Saudara boleh dengar ya Bapak Ibu. Kalau Anda lakukan firman Tuhan, Anda juga diberkati. Amin. Anda setia dengan Tuhan, keluarga pun diberkati. Itu janji Tuhan ya. Janji Tuhan ya Bapak. Janji Tuhan kepada Abraham. Umur 100, nenek-nenek nggak ada urusan. Pokoknya Allah berjanji pasti dia benar. Lahir juga Ishak. Ya, puji Tuhan ya. Jadi puji Tuhan, kami bersyukur sekali. Kami bertiga ini hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau ini sudah karam berapa kali. Ya, ini di akhir cerita ya. Saya mau berbicara kepada saudara. Ini hamba Tuhan yang sudah pernah karam berkali-kali. 4 kali begitu ya. 3 kali saya 3 kali. Semua tidak mati ya. Tidak mati. Masih hidup sampai hari ini. Tuhan jaga karena orang yang benar-benar orang yang diurapi Tuhan. Ini juga udah mati, hidup lagi. Pak Pendeta Bapak ini pernah meninggal. Baru hidup lagi. Kembali. Jadi kami ini punya masa lalu yang Tuhan selamatkan kami ya. Ini Bapak Yos ini pun beli rumah, beli tanah, terus ada orang mengaku-ngaku tanah dia, mati juga. Pendeta itu saudara. Ini kenapa? Kita tidak pernah mau korup-korup sama kita. Yang Tuhan punya, yang bagian kita punya. Cukuplah 9 seperti itu. Hanya berdoa. Jangan lupa saudara, kami terus pegang pada firman Allah. Amin. Bawalah persepuluhanmu kepada Tuhan, karena engkau akan diberkati. Amin. Ujiannya di situ. Mamon itu, apakah kau jujur dengan mamon tidak? Ada mamon kamu jujur atau tidak? Atau kamu bawa untuk membinasakan hidupmu dengan mamon itu? Maka engkau tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus berkati kita. Dan ini berlaku untuk semua, baik itu hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang awam, semua berlaku. Ya, oke. Baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati, berdoa dulu. Ya. Tutup, ya, silakan. Bapak di sorga, terima kasih. Kami sudah sampaikan apa yang Terima Tuhan kasih. baik. Kami sharing tentang persembahan, Berbagi persekutuan, firman-Nya. firman yang sudah kami sampaikan. Haleluya. Kedua hamba sampaikan ini. Tuhan tolong kami Haleluya. supaya teman-teman kami, para pendeta, siapa saja jemaat Tuhan di seluruh dunia, di saat ini Tuhan berkati mereka. Jangan biarkanlah mereka jadi pencuri di akhir zaman. Janganlah mereka mengikuti pengajar-pengajar yang tidak benar, tapi mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Hari ini beri kesempatan bagi mereka untuk kembali bertobat, supaya mereka jangan mengajarkan yang tidak benar, baik lewat YouTube, lewat TikTok, lewat media sosial apapun. Tuhan, kami berdoa, ampunilah mereka, teman-teman kami yang punya ritual yang bagus, mereka yang sudah pengajar, tapi jangan biarkan mereka membelokkan firman Allah. Kami 3 hari ini, kami mau sampaikan ini supaya semua orang yang dengar, mereka diberkati. Dalam nama Yesus. Siapa yang melakukan perpuluhan, dia memuliakan Tuhan dengan segala harta miliknya. Tuhan berkati mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus. kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak. Shalom. Saya langsung pamit karena harus melayani lagi Pak. Nah, Berkati ya. haleluya. Silakan ya. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.